Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Pada sesi hari ini, saya coba untuk membuat satu resolusi bagi diri saya sendiri untuk di tahun ini. Jadi, saya ingin resolusi yang saya buat ini berjalan lancar dan sesuai dengan harapan saya. Seperti itu. Tentu juga setiap manusia pasti punya resolusinya masing-masing, apa yang dia impikan, apa yang dia inginkan di tahun yang baru ini, di tahun 2024 ini. Semua juga berharap resolusi yang telah ditentukan itu bisa membuahkan hasil bagi dirinya sendiri maupun keluarganya yang sangat dicintai. Oke, untuk resolusi pertama yang ingin saya hmm, lakukan di tahun ini itu adalah kesehatan dan kebugaran. Jujur di tahun 2023 saya sangat cuek dengan kesehatan dan kebugaran diri saya sendiri. Saya tidak memikirkan waktu untuk olahraga, waktu untuk menyehatkan tubuh saya sendiri. Jadi saya ingin di tahun 2024 ini saya memiliki beberapa resolusi untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran pribadi. Yang pertama yang harus saya lakukan di tahun 2024 ini adalah melakukan olahraga secara teratur. Saya coba membuat jadwal eh, setelah saya bangun pagi. Biasanya saya bangun pagi jam 5 atau sekitar jam 5 lewat 20. Saya melakukan ibadah dulu sebentar karena saya Nasrani, jadi saya berdoa dan menyembah Tuhan dulu. Saya ambil waktu 30 menit. Kemudian setelah itu saya akan coba melatih apa namanya, kemauan dalam diri saya untuk melakukan olahraga minimal 30 menit. Saya berjalan di sekitar lingkungan rumah saya. Ya, harapannya dari 30 menit itu saya bisa mendapatkan 3.000 langkah, dan saya juga mendapatkan jantung yang lebih sehat nantinya. Yang kedua, selain melakukan olahraga yang teratur, saya juga ingin menjaga pola makan yang sehat. Terus terang, selama ini karena saya tipikal pekerja yang selalu lewat dari jam kerja. Rata-rata misalnya orang jam kerja, selesai jam kerja pulang itu jam 5, saya masih ada di kantor sampai saat ini juga. Sebagai contoh, saya masih di kantor, saya masih melakukan pekerjaan saya, dan fokus saya kepada pekerjaan saya itu menyebabkan pola makan saya terganggu. Jadi di resolusi 2024 ini saya pingin saya menjaga pola makan yang sehat, dimulai dari asupan makanan yang masuk ke dalam diri saya. Saya coba akan jauhkan minuman yang manis-manis. Saya akan coba jauhkan makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Itu yang saya ingin lakukan di tahun ini. Dan selanjutnya terkait dengan kesehatan dan kebugaran, yang tidak kalah penting adalah tidur yang cukup. Nah, saya juga punya uh, waktu tidur yang memang sangat sedikit. Biasanya saya tidur itu, kalau saya sampai rumah itu biasanya jam 1, jam 2 malam. Kadang saya baru tidur, entah itu lepas dari saya main HP atau lepas dari pekerjaan saya yang ada di laptop. Biasanya saya tidur jam 2 atau jam 3. Nah, di tahun ini saya pingin mm, menerapkan pola tidur yang cukup dan berkualitas bagi tubuh saya sendiri. Saya coba ambil waktu, saya coba dedikasikan, atau saya coba mm, mengarahkan waktu saya yang selama ini saya buang untuk pekerjaan. Saya coba saya pasang
deadline untuk tidur saya akan coba tidur di jam 9 malam atau sekitar jam 10 malam agar saya mendapatkan kualitas tidur dan saya bisa bangun di pagi hari dengan sehat. Kemudian solusi saya selanjutnya itu ada di pengembangan pribadi. Saya pengen salah satu resolusi untuk pengembangan pribadi saya itu saya ingin membaca buku lebih banyak lagi dari tahun sebelumnya. Saya mengerti kalau membaca buku ini dapat meningkatkan pengetahuan, dapat memperluas wawasan dan memberi inspirasi baru bagi saya. Kemudian mengikuti kursus atau pelatihan ini yang sangat penting untuk menambah skill atau menambah wawasan saya. Selain membaca buku, mengikuti kursus atau pelatihan juga merupakan resolusi yang baik untuk pengembangan diri. Kita dapat memperoleh juga keterampilan baru dan meningkatkan kompetensi di bidang yang nanti saya diminati. Kemudian yang ketiga adalah mengasah keterampilan baru. Resolusi pengembangan pribadi yang saya ambil ini adalah dengan mengasah keterampilan baru. Dengan menguasai keterampilan baru, saya berharap dapat meningkatkan daya saing dan membuka peluang baru di dunia kerja. Resolusi selanjutnya yang ingin saya capai di tahun 2024 ini adalah karir dan pekerjaan. Salah satunya juga seperti slide sebelumnya, yaitu meningkatkan keterampilan. Saya juga harus berkomitmen untuk terus meningkatkan keterampilan yang relevan dengan karir dan pekerjaan yang saya geluti saat ini. Saya akan mengikuti pelatihan dan kursus yang diperlukan untuk mengembangkan diri saya secara profesional. Yang kedua adalah mencapai target. Perusahaan saya di tahun ini mentargetkan revenue 3 kali lipat dari revenue yang saya dapatkan di tahun lalu. Saya juga cukup berbangga bahwa tahun 2023 adalah tahun emas bagi saya karena saya mencapai revenue dari target yang ditentukan oleh manajemen itu. Saya mengalami growth sebesar 160% pencapaian saya di tahun 2023. Nah, di tahun 2024 ini dengan target yang baru dan 3 kali lipat dari tahun sebelumnya, saya akan menargetkan resolusi saya itu saya akan bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Saya juga akan membuat rencana, tindakan yang jelas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian mencari peluang kemajuan itu juga jadi salah satu resolusi saya di karir dan pekerjaan. Saya akan aktif mencari peluang kemajuan dalam karir dan pekerjaan saya. Saya juga harus menjaga diri saya tetap terbuka terhadap peluang baru dan siap untuk mengambil tantangan yang lebih besar. Kemudian resolusi saya selanjutnya yaitu hubungan dan keluarga. Saya ingin di tahun 2024 ini salah satu resolusi saya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga saya. Saya juga ingin memberikan perhatian saya dan waktu yang lebih banyak kepada orang-orang terdekat dalam hidup saya. Saya akan coba mengatur jadwal dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang kurang penting. Yang kedua, saya ingin melatih uh, pendengaran saya. Saya ingin mendengarkan dengan lebih baik. Selain menghabiskan waktu bersama keluarga, saya juga ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan saya. Seringkali saya terjebak dalam kesibukan dan kurang memberikan perhatian penuh saat berkomunikasi dengan istri ataupun dengan anak saya. Nah, di tahun 2024 ini saya berkomitmen untuk menjadi pendengar yang lebih baik, memberikan perhatian sepenuhnya saat berbicara dengan istri atau anak atau orang-orang terdekat lainnya. Kemudian saya ingin juga menciptakan momen berharga bersama. Selain menghabiskan waktu bersama keluarga dan mendengarkan lebih baik, saya juga ingin menciptakan momen berharga bersama. Ini bisa melibatkan seperti saya lakukan acara piknik atau berlibur bersama dengan anak istri,
atau merayakan hari-hari spesial seperti anniversary perkawinan atau ulang tahun atau yang lainnya. Saya percaya kalau momen-momen ini akan memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan kenangan indah yang akan kita ingat sepanjang hidup. Kemudian resolusi saya di tahun 2024 ini salah satunya adalah hobi dan kreativitas. Nah, saya ingin juga mengembangkan keterampilan bisnis saya. Saya belum pernah berbisnis eh, sendiri. Waktu itu di tahun 2019 saya pernah bisnis, join bisnis dengan teman, yaitu membuka Steam, tempat pencucian, tapi gagal. Nah, saat ini saya belum pernah melakukan kegiatan bisnis seorang diri. Di tahun 2024 ini saya pengen mengembangkan skill atau keterampilan saya di dalam bisnis. Yang kedua, mencoba hal-hal baru. Saya ingin menantang diri saya sendiri untuk mencoba hal-hal baru seperti mempelajari instrumen musik kah, atau kita belajar menulis puisi kah, atau memasak makanan atau yang lainnya. Kemudian mengalokasikan waktu untuk kegiatan yang menyenangkan. Nah, membuat jadwal yang mengalokasikan waktu khusus untuk kegiatan yang menyenangkan seperti tadi membaca buku, menonton film, atau berjalan-jalan dengan keluarga di alam bebas, itu saya rasa eh, sangat worth it untuk saya lakukan di tahun 2024 ini. Kemudian yang terakhir, resolusi yang ingin saya eh, yang ingin saya terapkan di tahun 2024 ini, yang ingin saya raih itu adalah di bagian keuangan dan investasi. Yang pertama, saya harus membuat anggaran. Keuangan yang penting dalam hidup itu adalah membuat anggaran yang terperinci untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan saya. Saya yakin dengan membuat anggaran ini saya dapat melihat dengan jelas berapa banyak uang yang masuk dan keluar di setiap bulannya, sehingga saya dapat mengelola keuangan saya dengan lebih baik. Kemudian resolusi kedua dari keuangan dan investasi ini adalah menabung secara teratur. Menabung adalah kebiasaan baik, itu saya mengerti. Tapi selama ini saya juga sering kedodoran karena kadang begitu banyak kesempatan-kesempatan yang saya buang, yang seharusnya saya bisa menabung tapi saya alihkan ke kebutuhan-kebutuhan yang menurut saya eh, tidak tidak pokok bagi saya. Nah, saya ingin menciptakan stabilitas keuangan dan mempersiapkan masa depan saya, apalagi masa depan anak saya kelak nantinya. Saya coba nanti akan menetapkan di tahun ini jumlah tertentu yang bisa saya tabung setiap bulannya, dan itu saya harus komit dengan diri saya sendiri berapa yang bisa saya tabung dengan nominal yang saya tentukan. Kemudian mencari peluang investasi. Nah, hal ini adalah fokus saya di tahun ini, karena kita juga melihat inflasi yang mungkin di atas 15% tahun ini. Terus di tahun pemilu juga yang bisa menggoyang harga jual beli kebutuhan pokok, sebentar naik, sebentar turun drastis, dan nggak lama naik lagi. Nah, itu adalah trigger yang membuat saya coba berpikir bagaimana saya mencari peluang investasi di tahun ini. Saya mungkin akan coba berbagai jenis investasi di awal, ya seperti saham, obligasi, properti, mungkin properti nanti, atau reksadana. Coba nanti saya tentukan mana yang paling sesuai dengan tujuan keuangan saya. Nah, ini sangat penting. Saya harus memilih instrumen-instrumen tersebut karena saya ingin mengkaji risiko dan potensi
keuntungan ataupun kerugian sebelum saya terjun atau melakukan investasi. Eh, Demikian beberapa resolusi yang saya ingin lakukan di tahun ini. Saya berharap resolusi-resolusi yang sudah saya tuangkan, yang sudah saya catat, yang sudah saya inginkan, itu bisa terlaksana di tahun ini. Tidak lupa juga, tanpa campur tangan Tuhan, semua plan, semua resolusi yang saya buat itu pasti tidak akan berjalan. Itu semua karena kemurahan Tuhan sekali lagi, dan campur tangan Tuhan untuk saya bisa dapat berhasil dan bisa uh, memenuhi resolusi-resolusi yang sudah saya tetapkan di tahun ini. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih, selamat malam.